Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wah, saudara sekalian ya. Ini saya akan membahas topik tentang ini sehat dengan tanaman ya. Tapi yang topik saya kalau eh, Mas Dita tadi kan teknologi tinggi gitu ya, modern lah. Nah, saya yang tradisional memang berbeda. Beliau dari generasi setelah saya generasi sebelum beliau. Jadi ya memang beda. Nah, yang saya bahas ini materi tentang sebelumnya Mbak, saya belum baca judulnya aja ya. Prinsip metode terapi holistik dan konsep herbalnya ya. Jadi ini kita melihat ada tren ya, mungkin belum seluruh dunia atau semuanya kembali ke alam menggunakan obat-obatan alam dan kemudian dari WHO sendiri juga ada apa namanya arah ke pengobatan atau terapi holistik ya. Ya kalau pengobatan itu jelas pakai obat, kalau terapi belum tentu pakai obat. Pijet itu ya terapi tidak pakai obat kan ya. Iya. Yang dan kemudian konsep ini nanti dilanjutkan dengan konsep herbalnya ya. Tentu saja herbalnya itu dapat dari mana saja yang penting cirinya bagaimana ya. Nah, berikutnya ya silakan klik. Nah, gitu ya. Nah, ini materi yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah sistem kesehatan holistik TCM. TCM itu traditional Chinese medicine ya. Kemudian sistem terapi holistik ya. Ini mungkin terbalik ya, tapi coba nanti kita lihat ya. Deskripsi herbal TCM dan konsep operasionalnya dengan terapi herbal menurut TCM ya. Eh, jadi ini saya membahas tentang konsep kesehatannya. Kemudian kalau ada gangguan kesehatan diterapi. Dalam pembicaraan kali ini terapinya menggunakan herbal. Nah, herbal yang bagaimana yang dapat digunakan ya. Herbal itu kalau eh, dalam biologi kan tanaman yang zat kayunya sedikit ya, lebih banyak airnya dan sebagainya. Nah, tapi kalau dalam konsep pengobatan tradisional ternyata herbal itu sekarang eh, nama ramuan ya. Bahannya dapat dari hewan, dapat dari tumbuhan, dari hewani, nabati, dan juga mineral. Nah, itu. Nah, tapi yang saat ini yang kita bahas terutama ada yang nabati atau yang dari herbal. Berikutnya, silahkan. Nah, ini kita akan sistem kesehatan holistik. Nah, satu-satunya, Pak. Ya, nanti kalau kebanyakan bingung bacanya. Jadi secara sederhana, ya, kesehatan tubuh manusia atau kita itu tercapai bila ada keseimbangan fungsi elemen penyusun tubuh dan kesesuaian asupan untuk menjalankan fungsi tubuhnya. Kalau fungsi tubuhnya baik, tubuh kita sehat, gampangannya gitu ya. Nah, fungsi tubuh itu bergantung kepada asupan. Nah, asupannya dalam holistik itu apa saja? Nanti kita bahas dan kemudian eh, di dalam tubuh kita atau tubuh kita tersusun dari elemen-elemen, unsur-unsur atau materi-materi. Kalau jumlahnya seimbang, maka semua fungsi tubuh atau dalam bahasa modernnya jadi fisiologi tubuh ya, bekerja dengan normal. Dan kalau bekerja dengan normal, dapat melawan gangguan baik dari internal maupun dari eksternal. Internal itu misalnya anu ya, eh, ya ada apa gangguan semua asalnya dari internal. Misalnya ada gangguan kekeringan sedikit atau apa ya dapat diatasi. Eksternal itu dapat biotik, dapat abiotik. Biotiknya penyakit, abiotiknya cuaca. Monggo, silahkan selanjutnya ya. Nah, dalam sistem holistik, semua proses di dalam tubuh itu dipengaruhi oleh tiga hal. Ini yang masuk asupan itu, yaitu makanan dan minuman, konsumsi, olahraga,
atau aktivitas fisik ya. Sebenarnya kalau disebut olahraga nanti menjadi istilah khusus, pokoknya fisiknya itu bekerja dan kejiwaan. Nah, kejiwaan ini kalau di dalam agama kita ya keimanan atau ketakwaan. Begitu jiwanya tenang, makanannya cukup, aktivitas kita normal, wajar, optimal, tubuh menjadi sehat. Ya. Karena aktivitas itu menggerakkan aliran darah terutama. Aliran darah dan cairan dalam tubuh sehingga distribusi seluruh makanan atau apapun ya itu dapat dibagi atau terdapat terdistribusi secara eh, merata. Klik lagi, Mbak. Nah, nah ini gambarannya kan seperti ini ya. Eh, itu yang bawah itu ada makanan, minuman, kemudian aktivitas fisik jiwa itu ada asupan di dalam tubuh ya yang batangnya itu ya. Ini jadi ini proses tubuh kita digambarkan sebagai pohon. Akarnya itu memberi asupan, batangnya itu proses di dalam tubuh itu ada tanah. Dan kemudian cabang-cabangnya itu menggambarkan ekspresi atau hasil dari proses itu. Itu dapat berupa ekspresi gen, dapat juga diekspresikan dalam fisiologi, dapat juga dalam struktur, ya, dan kemudian kejiwaan. Ini sebenarnya sama dengan WHO, konsep konsep kesehatan secara harmoni istilahnya, bukan holistik tapi harmoni istilahnya. Nah, kalau yang ekspresi gen itu dipelajarinya sekarang dalam epigenetik, bukan yang menurun, bukan gen yang mewariskan sifat dipelajari itu, bukan hukum Mendel, tapi epigenetik. Jadi gen itu dapat diekspresikan, dapat tidak, bergantung kepada lingkungannya. Kemudian fisiologi, ya mata apa ilmunya ya ada fisiologi, struktur itu anatomi, kejiwaan itu psikologi. Jadi, nah kalau makanannya asupannya di bawah itu normal baik, proses dalam tubuh ya akan baik dan ekspresinya di atas di cabang-cabangnya itu ya normal. Nah, ini pemikiran prinsip atau sistem kesehatan holistik dan TCM. Lanjutnya, Mbak. Nah, sekarang sistem terapinya. Kalau ada gangguan, sistem terapi ini berorientasi yang saat ini ya di dunia itu dibagi menjadi dua kategori. Sistem terapi dari barat itu kiri apa kanan? Ya kalau kita menghadap utara kiri ya. Itu pendekatannya reduksionis, sedangkan terapi dari timur itu pendekatan holistik. Reduksionis itu dilihatnya kalau ada gangguan tubuh dilihatnya per unsur, penyebabnya apa dan sebagainya. Nah, kalau holistik itu keseluruhan. Berikutnya, Pak, klik lagi. Nah, ini gambarannya ya. Jadi metode pengobatan itu ada barat dan yang timur itu kemudian biasanya oleh WHO ditulis tradisional atau alternatif. Nah, yang tradisional ini banyak. Ada Ayurveda dari India, Unami dari Arab, TCM dari Cina, Jamu ya dari Jawa, Indonesia, dan ada metode lainnya. Hanya saja yang sekarang kitabnya masih ada dan kemudian masih dijalankan dengan konsisten ke Ayurveda, Unami, dan TCM. Dari ketiganya ini, TCM itu berkembang lebih 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 pesat daripada yang lainnya. Di mana-mana ada toko obat Cina kan, tapi toko obat India kan jarang sekali. Nah, TCM ini traditional Chinese medicine ya dari Cina ya, namanya TCM. Kalau Ayurveda kan nggak ada tulisan Indianya, jadi di bawahnya saya tulis India. TCM mestinya tidak perlu ditulis Cina, tapi ya supaya rapi ditulis Cina. Gitu. Nah ini ada tusuk jarum, ada pijat, ada herbal, ada bekam, dan lain-lainnya. Nah, klik mbaknya. Nah, topik yang saat ini dibahas itu yang TCM. Dan TCM ini klik lagi, itu yang herbal. Nah, jadi kita tidak menjadikan tusuk jarum, pijat, bekam, dan lainnya juga kita saat ini di pertemuan kali ini
herbal. Itu pun nanti tidak semuanya ya, hanya perkenalan saja, setidak-tidaknya kemudian kita dapat mengenal apa yang seharusnya kita pilih. Tapi tidak hafal semuanya. Nanti di sini ya, apa yang seharusnya kita pilih itu saja. Berikutnya, Pak. Ini prinsip kesehatan dalam TCM. Tadi disebutkan ya, kalau semuanya normal, sehat. Nah, gangguan kesehatan itu terjadi karena ketidakseimbangan elemen-elemen penyusun tubuh. Ya. Karena itu, gangguan pada sistem pengobatan holistik jarang sekali disebut dan diobati berdasar nama penyakitnya. Jadi tidak ada pengobatan untuk TBC, tidak ada pengobatan tifus, tidak ada pengobatan untuk misalnya lepra atau panu. Ya. Ya, yang dilihat dalam sistemnya itu adalah TBC itu ketika orang batuk-batuk atau kemudian orangnya dilihat dia sedang kekurangan apa. Nah, itu yang kemudian diobati. Ini kalau jadi tidak membahas kumannya. Kumannya itu nanti akan mati dengan sendirinya bila tubuhnya sehat. Nah, ini gambarannya begini ya. Ada rumah jarang dibersihkan, tidak diurus, akhirnya lembab. Nah, kemudian di situ tumbuh lumut dan jamur. Gambarannya, kalau sistem pengobatan barat, rumah ini sudah tidak layak dihuni karena ada jamurnya atau ada lumutnya. Maka disemprotnya jamur, anti jamur bukan jamur, disemprotlah pembunuh jamur atau pembunuh lumut. Lumutnya hilang, jamurnya hilang, mati. Tapi selama rumah itu lembab, akan muncul lagi. Atau dapat saja penghuninya selalu membersihkan sebulan sekali bersih. Nah, kalau dalam pengobatan tradisional holistik itu bukan jamurnya yang dibunuh, rumahnya dikeringkan. Jamur itu tumbuh karena lembab. Nah, kalau rumah itu kering, maka jamurnya dengan sendirinya tidak akan tumbuh. Itu gambaran sederhananya betul. Nah, mengeringkannya bagaimana? Jendelanya dibuka, diberi ventilasi yang lebih kuat sehingga sinar matahari dan ventilasi dapat leluasa keluar masuk dengan bebas. Ya. Jadi dalam tidak pengap. Itu gambarannya, gambaran ya. Ya mungkin tidak 100% seperti itu. Baik, klik lagi Mbak. Mbak. Nah, karena itulah gangguannya jarang sekali eh, dianalisis berdasarkan organ mana yang terganggu. Pengobatan pertama didasarkan pada jenis gangguan. Nah, nanti jenis gangguan apa saja kita bahas ya. Dan kemudian baru jenis gangguannya itu di seluruh tubuh atau di organ tertentu. Nah, gitu. Nah, baru kemudian membuat ramuan yang khusus untuk atau yang dapat mengalir atau dapat menuju ke organ tersebut. Klik berikutnya. Ya. Jadi prinsip kesehatannya gini, apapun bentuk gangguan kesehatan, pada prinsipnya semua terjadi karena gangguan keseimbangan. Apapun, saya ulangi ya, bukan. Apapun bentuk gangguan kesehatan, pada prinsipnya semua terjadi karena gangguan keseimbangan. Nah, gangguan keseimbangan ini nanti disebabkan oleh apa? Oleh cuaca atau asupan yang kurang, atau ada tubuh bergerak salah, kecetit atau apa. Tapi kalau kecetit kan mudah ya. Nah, kalau yang kecetit ototnya kan berarti nanti ada yang pembuluh darah tertekan dan sebagainya. Nah, itu yang pribadi. Baik, berikutnya. Nah, tadi dikatakan bahwa dalam TCM gangguan itu karena adanya keseimbangan. Saya harus minum seteguk demi seteguk.
supaya tidak keselak. Nah, ya. Terus yang dimaksud tidak seimbang itu adalah elemen yang dan elemen yin. Nah, dalam holistik TCM dan TCM sekarang ya, tubuh manusia itu memiliki dua elemen, yaitu elemen yang dan elemen yin. Apakah hanya dua elemen ini saja? Tidak, tapi saat ini kita bicara ini saja. Nanti masih ada elemen api, elemen yang paling dekat mungkin elemen tenaga yang disebut Qi ya. Jadi yang, yin dan Qi. Nah, kita berikutnya, Mbak. Ya, ini yang ya dan yin adalah elemen penyusun tubuh. Nah, sekarang kita lihat sifatnya. Yang itu sifatnya panas sampai hangat. Nah, nah, makanan atau buah atau sayuran ada yang bersifat panas, ada yang bersifat dingin. Tapi beberapa tanaman itu selalu panas, tapi yang lain karena ada cuaca dan sebagainya, ya, itu berkisar dari panas sampai hangat, tapi tidak pernah pindah ke dingin. Nah, berikutnya, ini yang yin, itu sejuk sampai dingin, nah, gelap, hitam, dingin, ya, turun geraknya. Kalau yang bergerak naik. Nah, ini nanti hubungannya dengan eh, ketika di pencernaan ya, apakah kita ingin membuat pencahar ataukah ingin membuat apa namanya anti diare ya. Itu nanti di sini perbedaannya. Kita beberapa karena ada yang dan yin ya. Kemudian kadang-kadang sering banyak ya orang minum jamu dikatakan jamu itu sembuhnya lambat. Seringkali bukan karena lambat. Kalau diberikan tepat, itu sehari bisa sembuh. Bahkan ada yang tampak langsung cepat kalau belum berat ya. Nah, kemudian ada juga yang eh, salah. Ini sama-sama demam, badannya dingin, kemudian dipanaskan. Merica panas, jahe panas, kayu manis panas, cengkeh ya panas. Tapi sifatnya berbeda itu. Sama menghangatkan, tapi yang dihangatkan apa? Nah, itu yang kita harus memilih. Nah, ini eh, nyimpang sebenarnya. Jahe itu, bagian kulit dan isi itu memiliki sifat yang berbeda. Nah, kultur jaringan tidak dapat membuat saya hanya ingin memproduksi kulit jahe saja. Nah, itu. Saya hanya ingin memproduksi isinya jahe saja, bukan jahe secara keseluruhan. Ini kultur jaringan mungkin ya, bukan kultur tanaman atau tumbuhan yang tetapi khusus untuk jaringannya. Saya tidak tahu ya, dapat apa tidak ya. Nanti biar yang pecahkan yang ahli teknologi. Lanjutkan, Mbak. Ya. Nah, ini konstruksi keseimbangan dan yin itu juga terkait dengan sifat makanan dan tubuh. Jadi selain tubuh kita juga ada eh, makanan, asupan dan tentu saja anu ya, apa namanya ramuan. Klik, Mbak, klik. Nah, ini anu kalau netral, ini netral ya. Ada yang ke arah hangat kemudian panas, kemudian yang kanan itu sejuk dan dingin. Klik lagi selanjutnya, Mbak. Nah, kalau seimbang, semua komponen dalam tubuh seimbang, klik, maka keadaannya akan netral. Ya, netral. Klik lagi, ya. Nah, bila tidak seimbang, klik lagi, mungkin saja nah, yang dominan. Ya. Ini kalau kita terlalu banyak makan yang panas atau udara panas, maka unsur yang akan dominan dalam tubuh kita. Klik lagi, atau kita makan yang dingin-dingin. Ya, klik ya. Maka di dalam tubuh kita yin yang dominan, tidak akan seimbang. Harusnya Ya, yang baik-baik. yang Kan selama ini ada dan salah yin, dengan kamu gara-gara foto porno tidak jelas katanya aduh, anu, Pak. suara saya kurang keras ya. Iya, yang dan yin ya. Nah, klik lagi, Mbak. Nah,
Klik. Nah, ini netral, itu pasti sehat. Jadi seimbang, kalau kondisi dalam tubuh seimbang, asupan seimbang, maka tubuh kita netral dan itu sehat. Klik lagi, ya. Nah, panas itu sakit, dingin juga sakit. Nah, batasnya bagaimana kita tentu mengenal istilah toleransi ya. Kita saat ini tidak membicarakan hal itu. Pokoknya kalau ekstrim ya sakit. Kalau di tengah ya mungkin ada yang agak sakit atau badannya merasa tidak enak gitu ya. Nah, merasa tidak enak itu menjadi apakah ada orang yang sudah saya tidak enak, saya sakit, tapi ada juga orang yang mengatakan, saya tidak enak saja kok, masih kuat bekerja. Cuma badan ini kurang enak. Nah, kan istilah sakit dan kurang sehat itu dapat di dirundingkan ya atau dapat berbeda antara satu orang dan orang yang lainnya. Berikutnya, Mbak, nah ini prinsip gangguan kesehatan dan TCM itu hanya 3 ya. Kelebihan disebut ekses, kekurangan defisiensi atau stagnasi. Jadi dapat misalnya kelebihan air, kekurangan air, airnya cukup tapi tidak dapat menyebar. Kelebihan darah, kekurangan darah, darahnya cukup dalam tubuh tapi tidak dapat menyebar. Itu stagnasi. Nah, kalau ada stagnasi, ya, tentu bagian yang setelah terbendung itu akan kekurangan, sedangkan yang bagian yang belum itu akan kelebihan. Ya. Jadi dalam tubuh kita itu dapat secara umum kelebihan, dapat secara umum kekurangan, tapi dapat juga di bagian tertentu kelebihan, di bagian yang lain kekurangan. Nah, stroke itu kan ada gangguan peredaran darah ya, sehingga setelah di tempat gangguan itu menjadi kekurangan pasokan oksigen karena darah membawa oksigen dan nutrisi, di sebelumnya malah kebanyakan. Berikutnya, klik lagi, ini ada gambarnya. Nah, ini klik lagi. Ini gambar yang paling kanan itu seimbang ya, klik lagi Mbak, ada garis hitam nanti ya. Nah, ini ada garis hitam. Kemudian ekses merah, klik ya. Satu kali. Nah, ini ekses panas. Kalau merah kita gambarkan panas ya. Ini ekses panas. Dinginnya dalam tubuh normal, panasnya berlebih. Ada ekses dingin. Klik lagi. Nah, ini ada defisiensi panas, defisiensi dingin. Apa sebab kekurangan panas, ekses panas atau defisiensi panas? Apa sebab defisiensi atau ekses dingin? Nah, itu ada penyebabnya, ada diagnosisnya. Tapi saat ini kita tidak belajar mendiagnosis itu. Itu ya nanti saja kapan-kapan ya kalau ada lagi. Nah, gini ya. Jadi gambarannya begitu. Nah, begitu ada ekses panas, maka kita harus memakan yang dapat menurunkan panas. Nah, kalau ada defisiensi dingin, itu tubuh terasa panas tapi harusnya dingin. Tetap kedinginan. Nah, inilah yang kemudian harus makan yang dingin uh, untuk merendahkan panas atau makan yang panas supaya dinginnya berkurang. Ini kita lihat saja mana yang kurang kita tambahi, mana yang lebih kita kurangi. Nah, itu model. Tapi kalau distribusinya tidak sama, berarti ada stagnasi. Ramuan yang kita minum adalah ramuan pendobrak. Jadi ada ramuan untuk menambah yang atau yin, atau mengurangi yang dan yin, tapi juga ada ramuan untuk mendobrak kebuntuan. Ya, berikutnya, silahkan. Nah, prinsip terapi itu begini, masalahnya ada 3 klik, Mbak. Ini ada masalah kelebihan, ekses tadi ya. Klik lagi, ada kekurangan, defisiensi, dan klik lagi ya, ada stagnasi yang terbendung atau salurannya buntu tadi. Pemaparannya kurang sedikit ya. Baik. Terus klik lagi saja, Mbak. Nah, terus klik lagi. Nah, jadi klik lagi. Kelebihan sedasi tujuannya mengurangi, kekurangan tonifikasi tujuannya menambahi, dan
eh, ini apa namanya, stagnasi harus dilancarkan. Berikutnya, ya. Nah, terus semua saja. Nah, jadi metodenya ini gangguan kesehatan dianggap merupakan akibat dari ketidakseimbangan antara elemen jiwa. Nah, ketidakseimbangan ini dapat dikoreksi dengan formula Herba. Ya, silahkan. Kurang 4 menit ya. Mudah-mudahan cukup. Nah, ini dalam membuat herba, kita harus tahu tujuannya untuk apa. Penyebab gangguan, tipe penderita, dan organ yang terganggu. Tipenya itu panas dingin atau lembab kering ya. Kalau tipenya panas dingin berarti herbanya harus, kalau tipenya panas, herbanya harus dingin. Kalau tipenya lembab, herbanya harus kering. Ya. Berikutnya, ya. Nah, formula herba ya, itu pada dasarnya kelebihan harus dapat mengurangi, kekurangan harus dapat ditambah, stagnasi harus dapat dilancarkan. Berikutnya, Mbak. Ya. Pada umumnya formula Herba terdiri dari unsur raja, ini merupakan fungsi utama dari obat. Menteri itu membantu raja untuk menguatkan fungsi obat itu. Asisten memastikan fungsi utama bekerja dan menetralisir efek samping. Yang keempat, itu memastikan herba utama. Ini kalau setahu saya dalam ilmu farmasi juga ada. Ada obat generik, ada obat apa namanya? Forte atau apa itu yang menguatkan itu ya. Kemudian ada obat yang menghilangkan efek sampingnya. Ramuan bukan obat. Dijadikan satu dan dijual. Kalau generik ya tidak ada tambahan apa-apa lagi. Berikutnya, Mbak. Mudah-mudahan cukup ya. Nah ini herba dalam konteks TCM ini kemudian dideskripsikan berdasarkan suhu, rasa, kelembapan, meridian, organ tujuan, fungsi, dan keterangan lainnya. Klik berikutnya. Ya. Nah, penerapannya harus memperhatikan ketujuh karakter tersebut. Klik berikutnya. Ini contohnya ya, jeruk lemon. Ya. Itu rasanya suhunya dingin sampai sejuk. Ya. Asam meridian itu ada sistem meridian ya. Organ yang dituju paru, limpa, ginjal, hati, kantong empedu. Artinya ini tidak mempengaruhi jantung. Sifatnya membantu melancarkan sirkulasi, mengatur sirkulasi Qi itu tenaga, dan mengatur sirkulasi darah dan seterusnya. Kalau dikombinasikan dengan jahe, akan pencernaan itu akan apa namanya menjadi aktif. Ya. Kalau dengan avokat memperbaiki yin, nah, kalau dengan sayuran hijau baik untuk fungsi hati. Jadi kalau yang di atas paru, limpa, ginjal, hati, kantong empedu, begitu dikasih sayuran, maka fungsi di hatilah yang menonjol. Berikutnya, ya. Nah ini sebelumnya, Mbak, pisang ini perbandingan. Nah ini pisang dan manggis sama-sama dingin, sama-sama manis ya. Tetapi meridian yang dituju berbeda. Manggis itu spleen itu limpa, sedangkan eh, pisang itu selain limpa ada lainnya. Nah, energi ke paru-paru, tapi kalau manggis tidak ada ke paru-paru. Tapi ini mendinginkan, jadi tidak digunakan untuk mengobati yang berhubungan dengan paru-paru. Nah, sifatnya yin sama sifatnya yin, tetapi tujuan organnya berbeda. Nah, masalah yang dihadapi juga berbeda. Itu harus. Berikutnya, Mbak. Nah ini contoh-contohnya ya saya sampaikan ya. Ini yang hewani. Ya. Ini anu ya, misalnya keju biru itu dapat panas, dapat pula hangat, tergantung pemasakannya. Ini keju keras itu mungkin sedikit keras, sedikit sejuk ya. Jadi tidak pas hanya memiliki satu karakter, tapi ada eh, apa namanya toleransinya atau kisarannya. Berikutnya, kalau yang ini buah-buahan, ya, sayuran nabati, contohnya. Nah, semua ini berikutnya, Mbak, saya ambil yang sedang dari buku yang saya tulis bersama istri saya ini ada buku mengenal
prinsip-prinsip holistik ya. Silahkan kalau yang mau beli atau membaca lebih lanjut. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis ya, maka saya akhiri sampai di sini. Klik berikutnya, pembacaan sudah habis ya. Klik lagi, Mbak. Oh, ini harganya. Nah, ini, oh, klik lagi sudah selesai kan. Penjelasan tentang prinsip metode terapi holistik dan konsep herbalnya. Jadi herbal itu memiliki sifat-sifat yang digunakan untuk mengobati tertentu. Oleh karena itu, ada orang yang sama-sama sakit perut, sama-sama mindset, herbalnya dapat berbeda. Ada orang yang terkena serangan jantung, herbalnya dapat berbeda. Bergantung mekanisme terjadinya itu bagaimana. Demikian, klik lagi. Saya akhiri pembicaraan saya ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bambang atas pemaparan materinya terkait traditional Chinese medicine. Baiklah, untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik, untuk Bapak Purwanto mungkin bisa open mic menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kita tujukan kepada Bapak Bambang. Di dalam TCM itu kan mengenal yin yang, kemudian pusing, kemudian ekses, defisien, dan stagnan. Sementara pengobatan Indonesia, utamanya yang herbal, itu lebih mengenal kepada farmakologi dan fitofarmaka. Jadi lebih efektif mana dalam penerapan pengobatan kepada klien? Terima kasih. Saya jawab ya, Pak. Sepengetahuan saya, ini saya mendengar cerita dari orang-orang dulu. Sebetulnya di jamu Jawa itu pun pada zaman Majapahit dikenal adanya Pak, apa namanya, panas dan dingin. Nah, semua zat kimia itu juga mengenal panas dan dingin. Oleh karena itulah sering kita mendengar orang minum jamu ini kok tidak dapat dipakai oleh orang lain. Itu kemungkinan besar karena sifat orangnya berbeda. Ginseng itu ya Pak, itu tidak cocok untuk saya. Kalau saya makan ginseng itu rasanya ngobat dong. Karena ginseng itu kering, badan saya juga kering. Secara farmakologi mungkin ada ginseng itu naik ke tenaga, tapi tidak cocok untuk orang tertentu. Ya, jadi farmakologi pun menurut saya dalam farmakologi itu setiap zat itu tentu ada, ya kita mengenal lah suatu zat kenapa cocok untuk orang ini dan tidak cocok orang lain. Obat untuk ini untuk suatu penyakit kan tidak hanya satu kan, banyak ya. Nah itulah berarti cuma dalam farmakologi kelihatannya tidak istilah panas dingin lembab kering, tetapi mereka mengatakan ini tidak sesuai dengan reaksi tubuh. Nah, biasanya disebutkan reaksi tubuhnya berbeda dengan orang lain. Nah, di pengobatan timur ini dijelaskan mengapa kok reaksi tubuhnya memberi reaksi yang berbeda? Ya karena satu dingin, satu panas, satu lembab, satu kering. Sebetulnya ada panas dingin, panas kering. Ya bukan panas dingin, panas lembab, panas kering, dingin lembab dan dingin kering itu kategori pokoknya ada 4 ya di kuadran itu. Panas kering, dingin kering, panas lembab, dingin lembab. Obat mana yang cocok? Kalau secara ilmiah kan kita mengenalnya setiap orang memiliki sifat fisiologi yang berbeda sehingga tidak cocok untuk tidak selalu cocok.
tidak selalu cocok untuk semuanya. Tapi ada juga dalam herbal timur itu, Pak Timur, yang netral, dimakan siapa saja bisa. Jadi tadi ada yang netral kan ya. Nanti yang kelembapan pun juga ada yang netral, ada yang lembab, ada yang kering. Tapi semuanya itu kisaran. Begitu Pak, silahkan kalau mau bertanya lagi. Untuk mendiagnosanya penyakit ini tipe panas atau tipe dingin itu bagaimana, Pak? Ada caranya, antara lain dengan melihat lidah. Tapi saat ini kita tidak berbicara, topiknya bukan mendiagnosis penyakit, tapi karakter obat herbal. Jadi ada anunya. Nah, di buku yang saya tulis itu ada standar diagnosisnya, metode standarnya. Ada bagaimana orang ini dapat panas, bagaimana orang ini dapat dianggap kering atau panas kering, dan bahkan keringnya itu di mana, panasnya di mana, dapat dilihat dari lidahnya. Nah, di buku saya sudah saya jelaskan semua. Bila mana di dalam diagnosanya misalnya terjadi ketidakseimbangan, sementara hasil lab bisa saja berbeda. Itu bagaimana mana yang lebih diutamakan Bagaimana, antara Pak? pengapatan diagnosa yang disebutkan tadi, misalnya dari diagnosa lidah nih, Ya, ternyata kecenderungannya kepada yin ataupun yang ataupun defisiensi ataupun eksis. Sementara hasil lab itu bisa saja tidak tergantung kepada panas dingin. Jadi lebih utama mana untuk diagnosanya nanti? silahkan orang memilih mau mengikuti metode barat atau mengikuti metode timur. Ya, itu pilihan. Ya. Tapi kalau di pengobatan timur itu di grup kami juga sudah ada beberapa orang yang dapat menganu ya, selama keadaannya belum gawat benar ya, itu masih dapat diatasi dengan pengobatan timur. Gawat benar itu pengobatan timur tidak dapat, kalau ada luka terus dijahit itu tidak dapat. Jadi pengobatan timur yang saya sampaikan ini adalah meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengobati diri sendiri. Tetapi setiap pengobatan ada batasnya. Demikian juga diagnosa dengan lidah ini tidak 100%, tapi ada yang mengatakan 80%, ada yang mengatakan ya 80 sedikit. Biasanya dalam pengobatan tradisional TCM dilengkapi dengan pemegangan nadi dan kemudian juga ya terutama pemegangan nadi ya. Nah, itu. Terus dilihat kulitnya. Jadi kalau ragu-ragu dengan lidah saja atau tidak mantap, selalu diikuti dengan nadi. Nanti akan tampak lebih jelas ke arah mana. Kalau pilihan mana itu hambat, itu pilihan. Sekarang seperti di Cina pun juga ada ingin diobati secara barat atau secara timur. Rumah sakitnya memiliki dua fasilitas berbeda. Saat ini belum bisa digabungkan, ya. Masih berbeda sistemnya, tapi mungkin yang akan datang kelak akan dapat menyatu gitu. Di rumah sakit Dr. Sutomo pun juga begitu, di rumah sakit Universitas Erlangga juga dapat mau mau tipe holistik atau tradisional ya, istilah batra, istilah obat tradisional, atau mau ke pengobatan modern ya, silahkan memilih. Ya, permisi, terima kasih. Pak Purwanto, mungkin bisa bergantian pertanyaannya nggih dengan rekan-rekan yang lain. Terima kasih untuk Bapak Purwanto atas pertanyaannya pada Prof. Bambang. Mungkin untuk selanjutnya saya membacakan pertanyaan dari kolom chat terlebih dahulu. Dari Kak Kusuma, pertanyaannya untuk Bapak Dita Gisimanto.
Untuk suplai oksigen dalam bioreaktor itu berarti apakah dilewatkan HEPA filter untuk memastikan bahwa oksigen tersebut steril? Seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih. Kalau di bioreaktor kita tidak menggunakan HEPA filter, tapi filter udara yang porosity filtrasinya setara dengan HEPA filter. Jadi hanya ukuran porosity penyaringnya itu sama 0,22. Tetapi penyebutannya bukan HEPA filter. Jadi sepanjang waktu 24 jam itu dialirkan melalui kalau komersialnya namanya fan filter atau air filter. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Dita untuk jawabannya, untuk pertanyaannya dari Kak Kusuma. Untuk pertanyaan selanjutnya, tadi ada yang raise hand, mungkin bisa raise hand lagi, kemudian open mic untuk untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, untuk Kak Syafitri bisa open mic untuk menyampaikan pertanyaannya kepada siapa? Terima kasih Mbak Alivia. Bismillah, saya mau bertanya kepada Pak Dita mengenai kultur jaringan ini. Ini merupakan teknologi yang saya pikir menjadi angin segar buat negara kita ya Pak, yang dimana seharusnya kita itu kembali lagi menjadi dominan negara yang mempunyai ketahanan pangan yang baik gitu Pak. Seperti apakah karena saya awam terhadap masalah kultur jaringan ini karena background saya dari ilmu sosial, tapi tetap saya pikir ini ilmu yang menarik. Bagaimana misalnya untuk tumbuhan tanaman padi sebagai ketahanan pangan kita, apakah bisa dikembangkan dengan kultur jaringan? Karena saya lihat tadi ada juga dikatakan bahwa daging ataupun telur pun bisa dibuat sedemikian rupa dari teknologi dengan kultur jaringan. Karena di kultur jaringan seperti kata Bapak tadi negara Korea itu punya teknologi yang tinggi gitu. Apakah kita juga bisa Pak seperti itu gitu? Dan kedua untuk tanaman TCM yang ada di Cina itu kan tentunya apakah karena kultur jaringan ini juga sangat dipengaruhi oleh oksigen, apakah bisa dikembangkan Pak di Indonesia? Karena mengingat cuaca dan iklim kita tentu berbeda dengan daerah Cina gitu. Karena tanaman TCM saat ini tentunya bisa dibilang mahal gitu Pak. Sehingga kalau bisa dikembangkan di Indonesia tentu kan harga untuk tanaman ini bisa ditekan lebih murah gitu. Dan orang-orang yang ya dikatakan kurang mampu bisa juga merasakan khasiat dari tanaman TCM tersebut bisa diraih dengan harga yang lebih murah gitu Pak. Demikian Pak Dita. Kemudian saya pengen bertanya pada Prof. Bambang, apakah warna tadi Pak, tanaman itu prinsip warna tanaman yang disebut yang itu cerah gitu, itu hanya termasuk yang gitu. Gimana dengan buah-buahan yang warnanya merah seperti semangka gitu, buah naga, stroberi, itu kan termasuk juga yang dingin ya Pak. Nun sewu Pak. Ini Terima langsung kasih. kan, bagaimana menjawabnya? Bukan ke Pak Dita dulu ya? Ya, ke Pak Dita dan Prof juga. Oh ya sudah. Pak Terima Dita kasih dulu. Prof. Ya. Kesempatan, terima kasih Mbak Alivia. Ya, mungkin bisa dari Pak Dita dulu nggih yang menjawab pertanyaan pertama tadi. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Padi bisa dikulturkan, teman-teman kami yang bekerja di pemulihan padi sudah melakukannya dan
berhasil, saya kira, untuk mendapatkan tanaman-tanaman baru yang sesuai dengan targetnya mereka. Nah, hanya di dalam kegiatan komersial ya, kalau saya punya pendapat sendiri, kalau padi kita kulturkan itu hanya untuk multiplikasi pada level awal untuk menghasilkan tanaman yang bebas dari virus, terutama bakteri, jamur, target berikutnya. Nah, kemudian itu menjadi induk untuk menghasilkan benih-benih yang potensi genetiknya lebih unggul daripada induknya yang terpapar dengan patogen. Jadi hanya kan tidak umum di Indonesia itu dilakukan. Nah, sementara ini dilakukan pada tanaman-tanaman hortikultura seperti kentang. Nah, apakah kemudian teknologi ini bisa diterapkan pada banyak tanaman di Indonesia? Tentu bisa ketika regulasi diarahkan ke situ. Kultur jaringan tadi disebutkan daging sintetik segala macam. Memang iya di luar negeri daging sintetik itu berkembang. Saya tidak tahu di Indonesia, saya nggak punya data. Hanya kalau kita ngelihat perkembangan daging sintetik itu dari tanaman-tanaman berprotein tinggi, eh, kultur jaringan bisa diarahkan untuk menghasilkan tanaman dengan kandungan protein atau asam amino yang tinggi. Kemudian tentang apakah tanaman di Cina itu bisa dikembangkan di sini. Pada prinsipnya begini, ketika kita melakukan precision farming dengan mengandalkan modifikasi lingkungan, kita bisa menanam tanaman dari berbagai daerah itu ke lokasi kita. Khusus kultur jaringan, hampir semua tanaman itu bisa dikelola, bisa dibudidayakan di kultur jaringan, bergantung kepada kondisi laboratorium, bisa nggak mengelola lingkungan, suhu, kelembapan, cahaya itu sesuai dengan kebutuhan tanaman itu. Jadi biasanya tanaman yang berasal dari kawasan lain itu memiliki kebutuhan intensitas cahaya yang berbeda, suhu siang dan malam yang berbeda, dan fotoperiodisitas yang berbeda. Tanaman yang dari 4 musim mestinya terpapar dengan waktu paparan cahaya yang berbeda sepanjang tahun. Nah, itu berefek kepada optimalisasi tumbuhnya. Di kultur jaringan dengan kelengkapan teknologi dan fasilitas itu bisa dilakukan. Nah, hanya mudah tidaknya kita mendapatkan tanaman dari luar itu yang menjadi concern. Kemudian ada tanaman-tanaman yang sudah dilindungi secara hukum, tidak bisa keluar secara bebas dimanfaatkan oleh orang dari negara lain. Itu yang harus kita concern. Saya kira itu ya, semoga dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Oh, untuk Kak saya Gita ya atas sekarang. jawabannya. Ya, untuk Prof. Bambang, monggo. Tadi apa tanya buah itu apa ya? Jadi tidak saya catat tadi. Monggo Bu, ditanyakan lagi Bu. Oh iya Prof, gini tadi kan dikatakan bahwa prinsipnya yang itu memiliki ciri-cirinya memiliki warna cerah gitu. Bagaimana dengan buah-buahan yang warnanya cerah seperti semangka, buah naga, stroberi gitu. Itu kan masuk warna-warna yang cerah. Apakah itu juga termasuk yang gitu? Oh, ya. Itu hanya prinsip umum saja ya, dalam arti konsep tenaganya ya, Bu. Tapi kalau sudah mengenai makanan, makanan atau apalagi makanan, ya, buah ataupun sayuran atau daging itu pada umumnya tidak hanya memiliki satu sifat, tapi dapat berkisar. Oleh karena itu, kita menentukannya yang paling sering ditemui itu apa. Misalnya semangka, itu karena banyak sifat yang lain, dia lebih bersifat sejuk. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah ini panas atau sejuk atau apa? Yang paling mudah itu ya kalau kalau dengan warna saja ya itu garis besarnya diicipi. Nanti akan terasa kalau sudah biasa ya. Oh ini hangat. Sebab apa? Saya beli jeruk di sini,
dengan beri jeruk di tempat lain, sama-sama sejuknya, belum tentu tingkat kesejukannya berbeda karena lingkungannya berbeda. Nah, ini kalau hasil dari apa namanya kultur jaringan, mungkin sifatnya jadi akan sama ya. Ya, karena lingkungannya sama. Nah, ini selain gennya mungkin ada berbeda, tapi dipengaruhi lingkungan juga. Jadi eh, itu ada yang tadi merah dan sebagainya itu nanti sifatnya ada secara umum. Ya. Kalau ada merah, kemungkinan yang, tapi di dalam buah itu ada zat lain, misalnya kandungan airnya atau kandungan metabolit yang lain, yang sifatnya dapat menutupi atau mengimbangi yang itu. Banyak airnya, ya dengan sendirinya terus yangnya turun. Ya. Terus kemudian jadi lebih sejuk daripada yang dan kering. Gitu. Itu dan kemudian juga perlu dipahami juga, buah itu kan ada bagian-bagiannya ya. Nah, bagian-bagiannya itu berbeda-beda. Dapat bukan dapat berbeda seperti tadi jahe dan kulitnya itu berbeda. Jeruk isinya dan kulitnya apa epikarpium. Jadi ada endokarpium, mesokarpium, dan kalau bahasanya ya biologinya endokarpium, mesokarpium, dan epikarpium sifatnya berbeda-beda. Nah, itu nanti yang paling dominan yang mana. Kalau kulit bisa dipisahkan, nah kalau endokarpiumnya kan biasanya satu. Yang dimakan yang apa? Begitu, Bu. Ya, memang tidak hanya satu, tapi ada beberapa karakter yang berpengaruh. Monggo, silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Terima kasih Prof. Bambang dan Pak Dita atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk sesi tanya jawab akan kami adakan sampai jam 11.15 nggih. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini saya bacakan dari kolom chat dari Bapak Nurfianto Giar. Beliau bertanya, saat ini sedang tren teknologi nanobubble atau mikro nanobubble dan diintegrasikan dengan mekatronika cerdas yang dalam pertanian diinisiasi Profesor Aris dari Institut Pertanian Bogor dan sekarang berkolaborasi dengan Unpad, BRMC BRIN, dan lain sebagainya. Bagaimana potensi aplikasi nanobubble dalam sistem bioreaktor dan arahan riset PRH dengan nanobubble ini? Terima kasih. Baik, ke saya ya. Memang ya, kalau kita lihat rekam jejak penelitian nanobubble, mikro nanobubble di Indonesia, muncul nama Prof. Aris. Kemudian teman-teman di PRMC itu memang punya kualifikasi kuat untuk mendukung riset nanobubble di sektor pertanian. Jadi kalau kita lihat teknologi nanobubble ini lebih dulu berkembang di pengolahan wastewater ya. Jadi pengolahan air yang rusak atau air yang terpolusi, kemudian limbah. Nah, baru kemudian berkembang ke sektor pertanian atau pemanfaatan ke pertanian. Secara khusus, apa namanya, tidak disebutkan yang saya tahu pengembangan teknologi sebagai prioritas, tetapi presisi farming memang menjadi prioritas di pusat riset kami atau organisasi riset kami. Jadi apa namanya, memang kalau kita lihat tren kemanfaatannya, teknologi ini sangat bermanfaat, terlihat dari dampak psikokimia yang bisa diterima oleh objek, baik itu objek lingkungannya, tanah, air, dan juga objek tanamannya. Kita juga kalau terkoneksi kepada pertanian produksi bahan makanan,
sepertinya teknologi mikro nano bubble itu berdampak bagus ke ke kualitas fitokimia, pH meningkat, pH biomasa meningkat. Sepanjang yang saya tahu, biomasa makanan atau sayuran kah, buah kah yang memiliki pH basah itu lebih baik untuk kita konsumsi hari ini. Eh, saya yakin Prof. Bambang bisa menjelaskan eh, ini lebih baik daripada saya. Hanya kalau kita ngelihat fenomena sekarang ya anak-anak muda, cilok dimakan, cireng dimakan, banyak sekali gerobak-gerobak yang menyebabkan tubuh kita bersifat asam, itu tebaran dan dibiarkan oleh pemerintah. Dan saya kira tubuh yang asam itu bisa diperbaiki dengan konsumsi minuman yang bersifat basah atau makanan yang bersifat basah. Jadi saya kira begitu respon saya terkait program di apa namanya BRIN dan dampak teknologi nano bubble dalam pertanian. Saya kira begitu. Makasih. Terima kasih Pak Dita atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Rohim yang sudah raise hand, mungkin bisa open mic untuk menyampaikan pertanyaannya kepada siapa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya bisa melihat wajahnya Prof. Bambang Irawan. Saya kemarin dikirimi bukunya di Jember, Pak. Wah, Saya, Pak. Mama Konga. oh Mama Konga. Ya, Iya. ini tapi pertanyaannya pada Pak Dita karena sama-sama keagamannya dengan Prof. Bambang, jadi nggak berani tanya saya. Tanyanya Mas Dita, itu tuh kalau ngerjakan gitu itu tuh biayanya mahal, loh, Mas Dita, mahal sekali, loh. Karena ada apa? Saya boleh jawab nggak ini Prof. Bambang? Ini saya, istri saya kagama, anak saya kagama ini. Berarti saya juga kagama ini. Oh, masalah agamanya. Keluarga keagama, betul, 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 betul. Tapi bukan Mama Konga gitu loh. Oh, bukan, bukan. eh Pertanyaan mahal atau tidak mahal itu tergantung bisa bayar atau enggak. Nah, kalau bisa bayar nggak ada yang mahal. Kalau tidak bisa bayar, tidak bisa membeli fasilitas berarti mahal. Hmm. Nah, itu tergantung sih. Karena kelihatannya pekerjaannya Mas Dita ini menggiurkan untuk mempercepat perbanyaan daripada hal-hal yang diperlukan. Cuman kalau lebih cost-nya lebih tinggi daripada hasilnya mungkin jadi berat ya. Kalau Ya, begini, memang advance teknologi untuk kultur jaringan itu investasinya lebih mahal daripada kultur jaringan biasa. Jadi, kultur jaringan biasa itu bisa diterapkan dari skala komersial sampai skala rumah tangga. Jadi, banyak kalau kita lihat rumah tangga yang berproduksi kultur jaringan. Jadi home industry lah. Jadi dari sisi pembiayaan sebenarnya lebih mahal Innova daripada eh, mengkreasi fasilitas kultur jaringan. Hanya saja kan em, tidak banyak eh, apa ya kemampuan untuk merubah kondisi mahal itu ke murah, Mas Rohim. Jadi kalau menurut saya sih Innova lebih mahal daripada fasilitas kultur jaringan rumah tangga. Nah, tetapi ketika kita bergerak kepada level advance, kultur jaringan yang lebih produktif, investasinya memang ya mungkin menuju ke Alphard lah. Tetapi dengan kerjasama teman-teman fisika, teman-teman bioengineering yang lebih produktif, kayaknya advance teknologi akan lebih murah. Apalagi kalau
teman-teman mekatronika, PRMC, kelas-kelas seperti itu bisa menghasilkan teknologi-teknologi yang lebih kreatif. Kalau kita lihat sekarang produk dari Cina, Mas Rohim, itu melimpah, tinggal kita beli. Dan teman-teman fisika, bioengineering, mekatronika, itu yang berkreasi untuk membuat alat. Nah, kami orang pertanian tinggal pakai sesungguhnya. Nah, jadi ya kalau disebut mahal, kalau kita pakai skema standarisasi luar negeri mahal, Mas Rohim. Tapi kalau kita pakai gaya Indonesia MacGyver-nya, itu bisa jadi murah. Tinggal kita mau pakai yang mana. Kalau kita mau pakai gaya luar negeri, kantongnya agak terkuras. Tetapi kalau kita pakai gaya MacGyver, versi Indonesia sepertinya lebih hemat. Saya kira begitu, Mas Rohim. Thank you, Mas Dita. Sama-sama. Ya, Jun. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri acara kelas online ini, saya bacakan dari. Oh, mungkin ada yang mau bertanya, nggih. Bisa raise hand karena dari. Oh, ini ada yang dari chat yang belum saya bacakan dari Bapak Jacob Ukto saja. Ini pertanyaan untuk Bapak Dita. Pertanyaannya adalah, dapatkah kultur jaringan perbanyakan tanaman dilakukan pada skala rumah tangga dengan alat dan bahan teknis dapur biasa yang bisa dibeli di marketplace? Bagaimana caranya secara ringkas? Monggo, Bapak. Baik, tadi saya sudah singgung sedikit. Alat-alat kultur jaringan itu tersedia di marketplace. Di sekitar kita juga ada. Semakin kita memahami kebutuhan dasar sterilisasi, kebutuhan dasar nutrisi, kita bisa bekerja kultur jaringan. Prinsip-prinsip sterilisasi dengan mereduksi semua mikroba itu sangat penting dipelajari. Kemudian prinsip-prinsip nutrisi lingkungan, cahaya itu juga bukunya banyak tersebar di Google, sehingga pada prinsipnya kami juga melakukan di rumah kami juga ada lab kultur jaringan sederhana, sehingga sangat mudah ya kalau kita memahami prinsip-prinsip tadi untuk menerapkannya di dapur kita. Hanya mungkin agak dipisahkan antara dapur kultur jaringan dengan dapur nyonya rumah. Supaya nanti kalau ada kejorokan tidak diamuk sama nyonya rumah. Saya kira itu, Pak Jacob. Terima kasih. Mungkin dari Pak Terima Jacob kasih, Pak ada Dita. respon? Ada feedback mungkin Pak dari Bapak Jacob? Baik, terima kasih Pak Dita, cukup langkah-langkahnya cukup lengkap. Jadi nanti saya coba cari di marketplace bahan dan alat yang bisa dipakai untuk kultur jaringan perbanyakan tanaman. Ya, nanti maaf saya tambahkan, jangan tergiur dengan promo karena ada beberapa alat kultur jaringan. Kalau saya lihat tidak sesuai dengan kebutuhan kultur jaringan. Jadi nanti hati-hati. Di Unair banyak jago-jago kultur jaringan, bisa diajak diskusi nanti. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian materi dan sesi tanya jawab yang luar biasa dari kedua pemateri kelas online hari ini. Untuk sesi tanya jawab kita akhiri dan selanjutnya kami akan melakukan sesi dokumentasi kepada bersama dengan seluruh peserta. Untuk seluruh peserta mungkin bisa open cam agar bisa difotokan. Untuk Kak Asya selaku operator, apakah bisa membantu mendokumentasikan?
Baik, nanti akan saya hitung ya untuk Bapak Ibu semua yang sudah on cam. Baik, akan saya hitung mulai dari slide pertama, nggih. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ke 3, nggih.